Salam, saudaraku dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam ibadah kita. Dan saya yakin lewat firman Tuhan kita akan banyak diubahkan dan diperbaharui. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah berjaga-jagalah, jangan tidur. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah, jangan tidur. Nah, pengertian berjaga-jaga, saya lihat dari beberapa sumber kamus, yang dimaksud dengan berjaga-jaga, mawas diri, menaruh perhatian yang serius, mempersiapkan diri, tidak boleh lengah. Itulah pengertian orang yang berjaga-jaga. Sedangkan pengertian tidur adalah bahwa orang yang tidur, dia dalam keadaan berhenti baik badan dan kesadarannya. Jadi kalau ada orang yang tidur, berarti berhenti badannya, kesadarannya sedang berhenti. Sehingga berbicara berjaga-jagalah, jangan tidur, berarti kita harus sadar, mawas diri, persiapkan diri, bersandarlah kepada firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Berjaga-jagalah, jangan tidur. Kita harus mawas diri dengan keadaan yang sekarang, dan kita harus bersandar kepada firman Allah sebagai petunjuk, sebagai pelita terang bagi jalan kita. Itu sebabnya di dalam Markus 13 ayat 35 sampai dengan 36 sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa penantian yang terakhir dalam iman kekristenan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita, para umat-umatnya, para orang-orang yang percaya. Tetapi saudara harus memahami bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang luar biasa, yang belum pernah ada, dan melebihi daripada apa yang telah terjadi. Nah, hari ini tema khotbah kita berjaga-jagalah, jangan tidur, bahwa ciri-ciri orang yang berjaga-jaga, jangan tidur, yang pertama adalah jangan gelisah, Yesus pasti datang kembali. Amin. Saya yakin, apakah saudara percaya bahwa Yesus pasti datang kembali menjemput kita? Amin. Saudara percaya? Nah, tetapi saudara, di dalam iman kekristenan kita, bahwa hari-hari menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang untuk menjemput kita umat-umat pilihannya, bahwa akan terjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Banyak beberapa tafsir, bahkan beberapa agama di Timur Tengah, terlebih agama Yudaisme juga meyakini bahwa dengan terjadinya virus corona ini, bahwa ini adalah petunjuk akan datangnya mesianik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kapanpun waktunya kita harus terus berjaga-jaga. Jangan pernah lengah. Jangan pernah karena keadaan situasi yang sekarang ini membuat engkau gelisah. Orang yang tidak berjaga-jaga itu biasanya dia gelisah. Ya. Orang yang gelisah itu akan menimbulkan curiga. Orang yang curiga itu bisa menimbulkan krisis iman. Apabila engkau menghadapi situasi sekarang ini, engkau mulai gelisah. Engkau mulai berkata dan mulai mencurigai Tuhan, apakah benar ada atau tidak.
Kenapa saya sekarang di PHK? Kenapa sekarang usaha saya sedang bangkrut? Kenapa sekarang gaji saya dipotong karena dirumahkan? Saya mau katakan, kalau engkau gelisah dengan melihat situasi ini, kalau engkau gelisah dengan keadaan ini, engkau mulai curiga, apakah Tuhan benar ada? Apakah Tuhan benar-benar melihat keadaan ini? Bukankah aku telah berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu? Bukankah aku telah berdoa supaya usahaku lancar, supaya bisnisku lancar, tetapi sekarang mengalami kebangkrutan? Engkau mulai curiga kepada Tuhan. Saya mau katakan, engkau bisa masuk kepada krisis iman. Engkau tidak menyelidiki Alkitab apa yang telah dikatakannya. Oleh karena itu, saudara, orang yang berjaga-jaga tidak akan masuk kepada krisis iman. Dia akan mengerti bahwa keadaan ini harus dilalui. Bahwa keadaan penggenapan janji Tuhan harus dilalui dengan segala keadaan. Kita sedang ada di masa-masa saat ini, di mana kita menyaksikan segala sesuatu sedang cepat sepertinya berlalu. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, sama-sama kita membacanya. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia sedang mempersiapkan, dia akan datang supaya kita didapatinya tetap berjaga-jaga. Didapatinya tidak dalam keadaan krisis iman, bahkan menghakimi Tuhan yang tidak adil. Saya mau katakan, saudara, menghadapi situasi sekarang ini, Anda dan saya harus berjaga-jaga. Jangan tidur imanmu. Dan miliki ciri-ciri ini. Jangan gelisah. Yesus pasti datang kembali. Amin. Lanjutnya, saudara, dikatakan di dalam Markus 13 ayat 7 sampai dengan 8. Sama-sama kita baca. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu pun saya telah sampaikan kepada saudara bahwa akan terjadi ada perubahan yang signifikan di zaman-zaman akhir ini, menjelang zaman yang baru, menjelang kedatangan Yesus. Mungkin peperangan yang terjadi sekarang ini bukanlah peperangan mengangkat senjata. Sebab telah tidak diizinkan terjadinya penjajahan di atas muka bumi ini. Dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu untuk berperang secara perang mengangkat senjata itu sudah dapat dimonitor. Tetapi peperangan-peperangan yang kita lihat akhir-akhir ini adalah peperangan ekonomi. Negara-negara yang mapan, yang kuat menjajah yang lemah. Dan bukan hanya peperangan ekonomi yang akan terjadi ke depan, saudara. Ya, perang teknologi. Bahwa saudara akan melihat segala sesuatunya cepat berlalu.
Ya dulu kita untuk berhubungan dengan orang-orang tertentu sulit untuk saling komunikasi. Sekarang sepertinya tidak ada yang membatasi kita lagi untuk berkomunikasi. Bahkan kita bisa video call, bisa saling melihat dengan hanya melalui gadget. Dengan hanya melalui itu saudara bisa melakukan apa saja, baik transaksi banking pun bisa. Bahkan membaca berita-berita di seluruh dunia pun Anda bisa dapatkan hanya dengan gadget tersebut. Saya mau katakan saudara, kita sedang ada di zaman-zaman yang canggih dan sangat luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan gelisah walaupun ada keadaan ini. Sepertinya zaman menuju kecanggihan. Bahkan ilmu kedokteran sedang ada di dalam kemajuan yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu, teknologi pun ada di dalam kemajuan yang sangat luar biasa. Bahkan penemuan-penemuan ilmu kesehatan pun ada di dalam tingkat yang luar biasa. Jantung saja bisa dicangkok, ginjal saja bisa dicangkok. Tetapi dengan virus corona seolah-olah menegur kepada kita bahwa pengetahuan kita masih terbatas, bahwa kekuatan kita masih terbatas. Banyak negara-negara yang sedang diambang kebangkrutan dengan virus corona itu. Banyak orang mulai gelisah. Gimana dia tidak gelisah? Saya baca berita bahwa ada hasil pertaniannya tidak bisa dijual. Bahkan susu sapi yang sudah diperas menjadi basi karena tidak bisa didistribusikan. Daging-daging yang telah dipotong tidak bisa dijual, saudara. Bahkan hasil pertanian mereka tidak bisa dijual. Karena beberapa negara membuat pembatasan-pembatasan atau yang disebut dengan lockdown itu. Saya mau katakan kepada saudara, banyak kegelisahan bisa terjadi melihat situasi ini. Banyak yang punya usaha, dia sedang berjualan dan pasar ditutup. Dan ketika dia berjualan buah, sayur-sayuran, semuanya sayur-sayurannya busuk dan tidak bisa dijual, mengalami kerugian yang sangat besar. Saya mau katakan, Tuhan hendak berpesan kepada kita bahwa sehebat apapun pengetahuan kita, sehebat apapun ilmu kedokteran, ternyata dengan virus yang kecil kita bisa dilemahkan, bahkan banyak orang yang meninggal. Saya mau katakan saudara, biarlah lewat pemberitaan firman ini kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan tertidur melihat situasi ini. Cocokkan hidup kita dengan firman Allah. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bahwa keadaan-keadaan ini juga, bahwa ciri-ciri orang yang berjaga-jaga, yang tidak tidur, bahwa yang kedua, kumpulkanlah harta di sorga. Bicara kumpulkan harta di sorga, ini bicara fokus tujuan hidup kita mau kemana, saudara. Apakah salah orang bersekolah? Tidak. Apakah salah orang menjadi pengusaha? Tidak. Harus, saudara. Saudara harus sekolah, saudara umat-umat Tuhan harus menjadi orang-orang yang pintar. Kita harus ada di dalam setiap bagian-bagian apapun di dalam dunia ini. Dan kita harus menjadi orang yang terdepan. Tetapi setelah engkau mendapatkan itu semua, setelah engkau memiliki perusahaan, setelah engkau mulai diperkaya, setelah engkau mulai menghasilkan bisnismu, saya mau katakan, apa tujuan hidupmu? Saya mau katakan bahwa itu semuanya tidak bisa engkau bawa di kekekalanmu kalau engkau salah mempergunakannya. Bahwa di dalam Matius 6 ayat 19, ayat 21, sama-sama kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mau katakan saudara, bahwa ketika engkau sedang ada di dalam puncak suksesmu, ketika engkau sedang mulai lebih baik ekonomimu, saya mau katakan kemana tujuan fokus hidupmu, saudara? Apakah engkau
akan terus hanya menikmati harta yang kau dapat untuk keinginan memuaskan keinginan dagingmu. Saya mau katakan, harta yang kita punya, walaupun kita punya perusahaan, walaupun engkau mungkin memiliki rumah sakit, engkau memiliki apartemen, bahkan engkau bisa membangun perumahan yang mewah, saya mau katakan itu tidak bisa engkau bawa ke sorga. Dan Yesus tidak menginginkan itu. Tetapi yang diinginkan, ketika engkau semakin diberkati, ketika engkau semakin dipercayakan Tuhan hal-hal yang demikian, engkau semakin mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Engkau mulai merubah fokus tujuan hidupmu, bahwa apapun segala yang kumiliki adalah untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ketika harta yang kau miliki, engkau pergunakan untuk pekabaran Injil, untuk pelayanan. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku tidak bisa masuk ke pelayanan ke pedesaan-pedesaan. Aku tidak mampu untuk melakukan penginjilan-penginjilan. Tetapi setiap apa yang dipercayakan Tuhan kepada engkau, kau mulai dedikasikan itu, kau berikan untuk pelayanan-pelayanan. Bahkan untuk mengirimkan orang-orang untuk terus menginjili ke berbagai daerah. Dan mereka akan terus mendoakan engkau. Dan engkau pun mulai dipulihkan hatimu. Engkau mulai berpikir bahwa segala yang kumiliki adalah miliknya Tuhan. Saya mau katakan, engkau sedang mengumpulkan harta di surga yang tidak bisa dimakan ngengat dan tidak bisa dimakan oleh penyakit. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang mulai fokus hidupnya mengumpulkan harta di surga. Amin. Selanjutnya saudara, keberhargaan manusia bukan terletak pada kekayaannya, melainkan seberapa tekunkah dia mencocokkan hidupnya dengan firman Tuhan. Saya mau katakan saudara, ada standarisasi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diciptakan dan kita ditebus dengan darah yang mahal. Bahwa yang sangat dibutuhkan adalah hidup kita semakin berkenan kepada standar surgawi, kepada standar firman Allah. Saudara, setiap produk-produk yang dihasilkan oleh industri, itu ada namanya standar quality. Sepeda motor, mobil, apa yang saudara pergunakan, bahkan televisi yang ada di rumah saudara, handphone saudara, semuanya itu melalui uji standar. Dan penciptanya memiliki standar bahwa motor itu seperti apa standarnya. Dan itu harus melalui uji quality itu. Itu sebabnya saudara diciptakan, saudara ditebus, dan saya pun, bahwa Yesus memiliki standar atas hidup kita. Kita tidak boleh bermain-main lepas dari standarnya Allah. Kalau Anda ingin bersama-sama di mana Yesus berada, kita berada di situ. Kalau saudara menginginkan bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan kita ditempatkan di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Dia, Yesus memiliki standar itu. Dan tidak ada standar yang gampangan, karena Yesus pun serius memberikan penebusan atas kita. Dia rela menjadi manusia, mencurahkan darahnya di kayu salib. Itulah kesungguh-sungguhan Yesus mengasihi kita. Dan dia juga menginginkan standar bagi kita. Makanya dikatakan di dalam Markus 10 ayat 21 sampai dengan 22. Sama-sama kita baca. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau saudara baca kisah di kitab Markus 10 ini,
bahwa ini ada seorang anak muda yang kaya. Dia katakan kepada Yesus, dia ingin hidup sempurna. Apa yang harus kau lakukan? Saudaraku dikasih Tuhan, bukan berarti Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tahu bahwa segala kekayaannya selama ini hanya dipergunakan untuk kepentingannya. Dipergunakan hanya untuk memuaskan dia. Dikatakan kasihlah ayah ibumu. Dia lakukan itu. Mungkin dia memberikan kepada orang-orang miskin dari segala kelebihannya. Saya mau katakan saudara, ternyata standar Yesus itu bukan demikian. Ternyata hatinya tidak pernah diberikan untuk Tuhan. Itu sebabnya ikutlah aku. Datanglah kepadaku. Ketika Tuhan mulai menantang saudara, supaya segenap hatimu percaya kepada Dia. Dan engkau mulai hidup di dalam standarnya Allah, yaitu firman Tuhan yang menjadi standar kita. Kalau saudara mau seperti itu, maka Andalah orang yang mengumpulkan harta di sorga. Kau mulai mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan. Engkau mulai memberikan segala apa yang dipercayakan Tuhan. Ketika engkau memberikan persembahanmu ke gerejamu, engkau mulai yakini Tuhan, ini semua adalah harta yang kau percayakan kepadaku. Ketika engkau mengembalikan persepuluhan ke bait Allah, engkau sadar bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Dan engkau sedang memberikan dengan segala-galanya, dengan imanmu yang sungguh-sungguh. Dan engkau doakan setiap apa yang kau kembalikan kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, engkau sedang mengumpulkan harta di sorga. Ketika dunia ini sedang memberikan segala-galanya atas hidupmu, memberikan harta, memberikan rezeki, memberikan segala-galanya atas hidupmu, saya mau katakan, Tuhan menginginkan bahwa bukan hanya engkau menerimanya, tetapi Dia juga menginginkan engkau mengembalikannya. Dan ketika engkau mengembalikannya, mempersembahkannya kepada Tuhan, saya mau katakan saudara, engkau sedang mengumpulkan harta di sorga. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bahwa bicara berjaga-jaga, jangan tidur. Hal yang kedua tadi itu, kumpulkanlah harta di sorga. Saya yakin saudara harus dibangkitkan imanmu lewat keadaan-keadaan ini. Mulai engkau mencari harta kekekalan. Dan pada saatnya kita lulus uji, mencocokkan hidup kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bicara berjaga-jaga, jangan tidur adalah tuntaskan tanggung jawab rohanimu. Ketika engkau ditebus Tuhan, dan Dia rela mati untuk engkau, supaya engkau memiliki standar, memiliki tanggung jawab rohani. Ketika Yesus melakukannya, dan Dia naik ke sorga, sekarang saudara dan saya yang harus melakukannya. Kekayaan rohani yang kita miliki, dipergunakan untuk menuntaskan kemiskinan rohani bagi banyak orang. Anda tidak akan bisa memperkaya orang secara rohani kalau engkau tidak diperkaya terlebih dahulu. Saya yakin engkau juga tidak akan bisa memberikan sumbangan-sumbangan kepada orang lain kalau engkau tidak memiliki kekayaan. Sama halnya dengan kerohanian saudara. Engkau tidak akan bisa berbagi tentang kekayaan firman Allah kalau engkau tidak mengalaminya. Itu sebabnya saudara, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, sama-sama kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku dikasih Tuhan, saya sering sekali diperkaya Tuhan lewat pelayanan saudara. Ketika sedang bertemu dengan seseorang
yang didoakan atau sedang konseling, dan dia mulai mengutarakan persoalan hidupnya, masalahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya memberikan kekuatan kepada dia lewat firman Tuhan yang saya tahu, yang pernah saya baca. Dan saya sampaikan firman Allah itu kepada orang itu. Ada hal-hal yang saya lihat dia mulai menangis. Dia mulai menyadari kekurangannya. Dia mulai berseru kepada Yesus. Yang tadinya mulai putus asa, mulai bangkit imannya. Dan saya melihat bagaimana Roh Kudus menjamah hidupnya. Saudara tahu, ketika selesai dari pelayanan itu, saya mulai merenungkan. Oh, saya mendapatkan rema yang sangat luar biasa lewat pelayanan itu. Saya semakin diperkaya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar kepada orang itu. Ada perkataan-perkataan yang saya lontarkan dari mulut saya ketika di dalam pelayanan itu. Dan ketika mulai saya renungkan, saya semakin diperkaya. Saya semakin diperkaya oleh hikmat Tuhan. Oh Tuhan, begitu dalamnya, begitu lebarnya kasih-Mu, begitu hebatnya firman-Mu dapat mengubah keadaan orang. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, penyakit jasmani dan rohani akan dapat dituntaskan oleh kuasa Roh Kudus melalui mereka yang mau diutus. Ketika saudara dan saya mau diutus untuk itu, engkau sedang menuntaskan tanggung jawabmu. Ketika Yesus naik ke sorga dan dia telah memerintahkan bahwa kita yang harus melakukannya. Apakah saudara mau tetap diam? Oh, saya kan sibuk kerja, di pekerjaanmu pun pelayanan. Oh, saya sibuk berdagang, di dagangmu pun pelayanan. Jangan engkau kira harus sekolah teologi dulu, baru itu pelayanan. Dimanapun engkau berada bisa melayani. Itu sebabnya di dalam Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya mau katakan saudara, orang yang berjaga-jaga dan tidak tertidur, dia pasti ingin menuntaskan tanggung jawab rohaninya. Engkau akan berkata, Tuhan, Engkau telah selamatkan aku. Aku ingin ada keselamatan kepada banyak orang. Sehingga engkau mulai mempersiapkan dirimu untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar. Engkau pergi memberitakan kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Ketika engkau beritakan itu, ketika engkau bangkit dan mau untuk itu, engkau akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi. Kau melihat yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan setelah engkau melakukan pelayanan itu, engkau mendapat rema. Sepertinya ada suatu kekuatan roh Allah yang bergelora di hatimu, yang tidak bisa dibendung. Dan engkau mulai berkatakan, terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara, apapun keadaannya saat-saat ini, apalagi banyak orang yang sedang kecewa, gelisah akhir-akhir ini, saya mau katakan, ini adalah pelayananmu yang sangat luar biasa. Engkau tidak boleh miskin secara rohani. Engkau harus diperkaya dengan firman Allah. Engkau mulai beritakan tentang tanda-tanda zaman kepada semua orang. Dan engkau bisa menyembuhkan mereka, memulihkan mereka yang sedang berbeban berat. Itu adalah tanggung jawab kita. Tuntaskan tanggung jawab itu selagi kita masih hidup. Yang keempat, saudara, orang yang berjaga-jaga jangan tidur. Dia menyadari bahwa waktu ini adalah milik Tuhan. Kalau saudara sekarang sedang hidup walaupun dengan pas-pasan, oh mungkin engkau berkata, Tuhan kok waktunya seperti ini? Kok waktunya sepertinya bukan semakin baik? Kok waktunya bukan semakin naik perekonomian saya? Kok waktunya sekarang saya untuk beli untuk kebutuhan saya sehari-hari pun sulit? Saya mau katakan saudara, ini adalah waktu-waktunya Tuhan. Kalau kita sedang diperhadapkan melewati itu adalah waktunya Tuhan.
Dan Anda harus bersyukur Anda melihat waktu-waktu ini. Selagi ada waktu, selagi kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan berharga bagi kita untuk semakin berkenan kepadanya. Melalui waktu-waktu yang sekarang ini, yang sedang terjadi ini, itu adalah waktu bagi kita untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena waktu ini akan cepat berkembang. Bahwa perkembangan teknologi juga begitu cepat kita melihatnya. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang bisa kita mau lakukan. Makanya dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau katakan dengan situasi yang ada, engkau banyak bisa memulihkan orang. Mungkin mereka belum diperkaya oleh firman Tuhan. Tetapi engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini semakin diperkaya oleh firman Tuhan. Engkau bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Keadaan ini semuanya, waktu yang ada miliknya Tuhan. Baik dalam keadaan tidak baik, baik keadaan senang, baik keadaan sakit. Saudara, kalau saudara masih sadar, kalau saudara masih hidup, kalau saudara masih bisa berbicara, kalau saudara masih bisa berseru, berserulah kepada Tuhan. Hampiri Dia. Karena ini adalah waktu-waktunya. Bahwa waktu ini adalah milik Tuhan. Kalau sedang diberikan bagi kita, bahwa milik Tuhan sedang dipercayakan bagi kita, engkau masih hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan bodoh. Hari-hari ini jahat katanya. Kita harus tahu bahwa perubahan-perubahan ke depan akan semakin dahsyat. Saudara. Kalau saudara tahu bahwa di dunia pekerjaan, kantor-kantor juga terjadi perubahan yang sangat signifikan. Yang disebut dengan revolusi industri. Dulu saudara, sekitar tahun 1780 yang disebut dengan industri 1.0. Itu 1780. Dimulai dengan ditemukannya mesin uap di Inggris. Inilah pertama kali dunia industri ada. Di mana produksi barang dilakukan oleh mesin. Yang mesin uap itu. Nah, ketika ditemukan, setelah air dididihkan itu terjadi tekanan yang luar biasa. Sehingga saudara mungkin masih ada yang melihat bahwa kereta api itu dulu, kenapa disebut kereta api? Karena dia dipanasi dengan kayu bakar, sehingga ada tekanan uap ini dipergunakan untuk menjalankan kereta itu. Padahal sekarang sudah tidak ada kereta api, tetapi namanya masih tetap kereta api. Apinya sudah berbeda. Sekarang sudah kereta listrik sebetulnya. Tetapi karena awalnya itu dibuat, yaitu dari panas, uap. Itu disebut kereta api. Dan bukan hanya itu, banyak mobil-mobil apapun dulu digunakan dengan tenaga uap. Sehingga banyak industri, bahkan pompa-pompa tenaga uap, ya itu terjadi. Itulah industri pertama sekali terjadi, sudah. Dan lewat daripada itu, mulai dari tahun 1870 ditemukan elektrik. Dan semua industri mulai dengan electrification. Mulai dirubah yang tadinya tenaga uap, mulai tenaga listrik. Bahkan saudara lihat industri-industri mulai terjadi lebih besar lagi. Dimulai dengan didirikan pembangkit tenaga listrik yang memungkinkan industri dilakukan secara massal. Dan kita masih lihat sekarang ini keadaan itu. Bahwa industri-industri, pabrik-pabrik sekarang digerakkan dengan listrik. Tidak lagi dengan uap, saudara. Dan itu berubah signifikan. Dan dengan ditemukannya listrik itu, masuk lagi ke industri 3.0.
ya itu mulai diciptakan otomatis. Mulai dari tahun 1970, mulai dari listrik itu diciptakanlah mulai bisa memindahkan barang dari satu tempat, conveyor yang digerakkan dengan listrik begitu. Dengan adanya listrik itu dimulai dengan ditemukannya perangkat-perangkat IT, komputer, PLC, robot dan lain-lain. Hal ini memungkinkan proses produksi dilakukan secara otomatis. Dan kalau saudara melihat di industri-industri sekarang ini, itu sudah banyak dilakukan dengan cara-cara itu, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita juga mengenal dengan revolusi industri 4.0 yang sekarang terjadi. Dan hari ini sedang terjadi dengan revolusi ini. Di mana dimulai dengan ditemukannya perangkat-perangkat internet. Sehingga memungkinkannya interkoneksi antar mesin. Dan adanya big data yang tersentral, saudara. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, zaman cepat berubah. Sekarang ditemukannya dengan Bluetooth, Wi-Fi. Dan dalam keadaan sekarang, seperti virus corona sekarang ini, ya, Anda banyak yang bekerja dari rumah, terkoneksi dengan tempat kerja saudara. Itulah perubahan zaman, itulah perubahan teknologi, itulah revolusi industri yang sekarang ini. Dan orang-orang dituntut untuk bisa hal itu. Dan semuanya terkoneksi. Kita juga bisa ya berhubungan dengan orang melalui teknologi-teknologi yang ada. Sepertinya dunia ini tidak ada lagi batasnya, saudara. Itu perubahan yang sangat signifikan. Tetapi saudara, ini tidak akan berhenti demikian. Bahkan nanti akan ada revolusi industri yang namanya revolusi industri 5.0. Saudara tahu, menciptakan peran manusia digantikan dengan manusia buatan yang disebut dengan robot. Kenapa saudara? Ternyata pekerjaan robot itu lebih akurat daripada manusia. Dan bukan hanya itu, robot itu tidak banyak menuntut. Dia tidak menuntut naik gaji. Dia tidak menuntut THR bonus. Dan robot itu tidak lelah, manusia lelah. Paling bekerja 8 jam. Robot bisa bekerja 24 jam terus. Dan dia tidak sakit. Dan ini sedang dikembangkan di berbagai negara, terutama di Jepang, saudara. Bahkan saudara lihat ketika terjadi virus corona di Wuhan itu, kita melihat bahwa di rumah sakit untuk mengantar makanan, obat-obat, itu dipergunakan robot. Mereka tidak takut virus corona. Manusia masih bisa terkena virus corona. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah oleh perkembangan ini, apakah orang masih mau mempercayai firman Allah? Oleh keadaan ini, apakah orang masih bisa berseru-seru kepada Tuhan? Akan terjadi perubahan yang sangat signifikan ke depan. Dan itu saya katakan, Alkitab kita sudah dikatakan berjaga-jagalah. Dan saya mau katakan, kalau saudara tidak tidur dan melihat keadaan ini sedang terjadi, Anda seharusnya semakin sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Dan setelah terjadi nanti revolusi industri 5.0 ini. Dan akan banyak orang yang tidak berguna, merasa tidak berguna hidupnya. Karena saudaraku dikasihi Tuhan, semua perannya digunakan oleh robot. Sehingga saya yakin saudara, orang-orang yang tidak mengikuti keadaan itu, mereka akan tertinggal dan tidak bisa bekerja. Nah, dan saudaraku dikasihi Tuhan, dan perubahan ini akan mempengaruhi iman seseorang. Perubahan-perubahan yang akan terjadi akan mempengaruhi imannya. Apakah dia masih percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Apakah Alkitab akan menjadi kekuatan di dalam dirinya? Mungkin dia berkata, oh dengan belajar aku bisa. Dengan menciptakan sesuatu aku bisa. Dan kalau saudara lihat bahwa negara-negara yang maju sekarang ini, mereka tidak percaya kepada Tuhan.
Mereka bisa membuatnya. Tetapi saya mau katakan, tujuannya Anda percaya kepada Yesus, tujuannya Anda percaya kepada Alkitab, itu berbeda dengan tujuan yang ada di dunia ini. Mau siapapun itu orangnya, apakah dia bisa menciptakan robot, apakah dia bisa membuat manusia buatan, apakah dia bisa menciptakan atau mencangkok jantung. Saya mau katakan, dan belum ada data di dalam dunia ini yang mereka bisa mengubah hidupnya untuk hidup selama-lamanya. Untuk hidup kekal. Tetap mereka akan mati. Nah, setelah engkau mati kemana? Tetapi Alkitab kita katakan bahwa ada tempat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Jangan tidur. Bangkitkan imanmu dengan melihat situasi yang ada, dengan melihat perubahan revolusi industri yang semakin luar biasa. Saya mau katakan, engkau terus tetap bangkitkan imanmu, bahwa tujuan hidupmu ketika engkau ada di dunia ini untuk berkenan kepada Tuhan, untuk mengikuti standarnya Allah, untuk mengikuti standarnya sorgawi. Itulah yang harus kita raih. Engkau juga harus belajar tentang teknologi. Engkau juga harus mengikuti perubahan revolusi industri yang ada. Tetapi engkau bisa menjadi cahaya Kristus di tengah-tengah situasi keadaan itu dimanapun engkau sedang berada. Dan engkau ingat statement ini. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Pasti mati. Tetapi sorga adalah reward kesetiaan. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, tetap berjaga-jaga. Jangan tidur. Nah, oleh karena itu saudara, melihat situasi-situasi ini, saya pun sering merenung, saudara. Saya pun merenung, Tuhan, apakah keadaan ini adalah untuk membuat orang-orang bertobat dengan virus corona ini? Kalau memang keadaan ini untuk membuat orang bertobat, ya tentu Tuhan akan terus dalam jangkanya, ya akan terus membiarkan hal itu supaya semakin banyak orang yang bertobat. Tetapi banyak orang juga orang yang malah meninggalkan Tuhan. Nah, saya katakan saudara harus terus melihatnya. Sehingga saya renungkan sebetulnya apa tujuan hidup ini. Dan saya membuatkannya di dalam satu pujian. Saudara akan dikasih Tuhan, kalau kita terus memuji, meninggikan Tuhan, saya yakin Anda dan saya akan hidup di dalam rencananya Tuhan. Amin. Oleh karena itu di dalam keadaan-keadaan ini, setelah kita renungkan kembali kasih Tuhan atas hidup kita, dan saya juga tuangkan di dalam pujian ini. Tak ada yang dibanggakan di dunia ini, semua hanyalah sementara. Tapi Engkau rancangkan hidupku ini untuk hidup dalam rencanamu. Engkau rela mengorbankan dirimu supaya kami masuk kerajaan-Mu. Tapi Engkau menginginkan hati ini supaya melekat hanya padamu. Terima
kasih, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Sekarang ku persembahkan hidupku menjadi milikmu selamanya. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik atas hidup kita. Dia tidak pernah menginginkan kita untuk tetap ada dalam situasi-situasi yang sangat mencemaskan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan memberikan hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau rela mengorbankan dirimu supaya kami masuk kerajaan-Mu. Tapi Engkau menginginkan hati ini supaya melekat hanya padamu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Sekarang ku persembahkan hidupku menjadi milikmu selamanya. Oh, terima kasih, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Sekarang ku persembahkan hidupku menjadi milikmu selamanya. Menjadi milikmu selamanya. Menjadi milikmu selamanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada 4 poin yang perlu kita harus ingat. Bahwa ciri-ciri orang yang berjaga-jaga, jangan tidur. Yang pertama, jangan gelisah. Yesus pasti datang kembali. Dan yang kedua, saudara, kumpulkan harta di sorga. Dan yang ketiga, tuntaskan tanggung jawab rohanimu. Dan yang keempat, waktu milik Tuhan. Oleh karena itu saudara, semangat terus, pergunakan waktu yang ada. Tetap bersandar kepada standarnya Allah, kepada standar surgawi. Karena tujuan kita adalah untuk berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan setiap hidup kami. Engkau menjamah setiap orang-orang
yang sedang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam persoalan. Mungkin mereka yang sedang di PHK, bahkan dirumahkan. Bapa, kami berdoa hari ini, Tuhan berikan kekuatan untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Dan kami percaya, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan atas mereka. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita di dalam setiap hidup mereka. Sehingga mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka percaya, mereka diberikan kekuatan untuk melewati segala keadaan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit. Apakah mereka sedang terjangkit virus corona di rumah sakit, atau mereka sedang sakit di rumah, ada kelemahan badannya. Bapa, biarlah hari ini kami berdoa, biarlah jamahan-Mu nyata atas setiap orang-orang yang sedang mendengarkan siaran ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hidup mereka. Tuhan menyatakan mukjizat kesembuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mendengarkan kebenaran sorgawi, berita sorga, berita keselamatan, berita mukjizat kesembuhan. Dan bila hari ini mereka menerima itu, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap cakap menanggung segala perkara. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kasih anugerah-Mu semakin berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan buat mereka yang sedang kekurangan atas setiap kebutuhan hidupnya, Bapa, kami percaya Allah sanggup menolong mereka. Allah sanggup mengirimkan berkat-berkat atas mereka. Dan mereka tetap bertahan dalam situasi-situasi ini. Karena kami tahu bahwa waktu ini adalah waktunya Tuhan. Waktunya kami bersandar kepada Tuhan. Waktunya kami mencari Tuhan. Waktunya kami bertobat kepada Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamahan-Mu bagi mereka. Haleluya.